kepada Allahmu. Bertobatlah kepada Tuhan, berbaliklah pada Allahmu. Marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu debata, marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu debata. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan memulai ibadah renungan kita hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, Kamis 13 Oktober 2022, yaitu dari Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada satu pengalaman ketika saya melayani di HKBP Jaka Sampurna Keranji. Kami mengadakan retret Punguan Ina Kamis ke sebuah tempat di daerah Puncak. Kemudian dalam selah-selah kegiatan ada permainan atau game yang dilakukan oleh ibu-ibu, yaitu mengapung, berlomba mengapung. Ada banyak yang mengikuti secara bergantian, bergilir untuk berlomba mengapung, dan kemudian masing-masing secara perlahan-lahan ada yang tidak bertahan. Tetapi ada satu orang yang bertahan saat itu, karena kami merasa seperti sudah terheran-heran dan bosan juga menunggu, karena ibu tersebut mampu bertahan dengan lama mengapung sambil dia menutup mata. Dan akhirnya kami membuat canda-canda. Kami bilang kepada ibu tersebut, Bapak Ronald datang loh mengunjungi kita. Kami katakan seperti itu. Kemudian inang tersebut menjadi berhenti dari perlombaan mengapung itu, walaupun sesungguhnya dia sudah menang karena dia yang paling terlama. Apa yang bisa kita lihat di situ, saat dia berusaha untuk tenang, dia mampu mengapung di dalam kolam begitu lama. Tapi ketika konsentrasinya ada yang membuat tidak tenang, dengan ejekan atau canda tadi, Amang Ronald datang, dia menjadi hilang konsentrasi. Akhirnya dia pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan berhenti dari mengapung itu. Dari perlombaan itu saya mengambil pesan berharga bahwa ketika kita tenang, tubuh kita ini ternyata lebih ringan. Tetapi ketika kita dihantui rasa takut, rasa gelisah, panik yang luar biasa, maka tubuh ini serasa berat.
Benar apa yang dikatakan orang, pekerjaan apapun yang berat, kalau kita dengan sukacita, dengan tenang mengerjakannya, maka rasa lelah itu tidak terasa. Tetapi kalau kita mengerjakannya dengan gelisah, maka sedikit saja pekerjaan yang kita lakukan, kita merasa lelah. Firman ini mengajak kita melalui firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada jemaat Israel, bahwa dalam hidup yang penuh dengan dinamika, suka dan duka yang terjadi, kita harus menghadapinya dengan tenang dan percaya, karena di sana terletak kekuatanmu. Tetapi ketika kita gelisah, ketika kita dihantui rasa takut dan tidak ada rasa percaya, maka di sana sesungguhnya kita menjadi lemah. Kalau kita ingat apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam Markus 5 ayat 36 dikatakan, jangan takut, percaya saja. Percaya membuat kita tenang, percaya membuat kita jauh dari rasa takut. Don't let your fear overcome you. Jangan biarkan rasa takut itu menghantui kita, karena itu membuat kita menjadi kalah dalam segala hal. Tetapi bangsa Israel dalam firman ini, Tuhan katakan, tetapi kamu enggan. Kita sudah diingatkan, bertobat, tinggal diam. Kamu akan diselamatkan. Tapi kita mengandalkan pikiran kita. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita berusaha untuk menyelamatkan diri, tetapi ternyata kita malah dihantui berbagai-bagai rasa takut, kecemasan, dan juga kepanikan. Tuhan katakan, tinggal diam, tetap tenang. Bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Bukan berarti kita membiarkan segala sesuatunya terjadi. Tetapi tetap tenang dan percaya. Di sana ada kekuatan. Janganlah kita mengeraskan hati, karena Tuhan sudah mengajak kita melalui firman ini. Bertobatlah dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mari, apapun kegelisahan yang boleh melanda hidup kita satu hari ini dan hari mendatang, tetaplah tenang dan percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan menopang kita. Seperti yang disaksikan oleh pemazmur dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Di dalam Tuhan ada perlindungan. Di dalam Tuhan ada jalan keluar dari setiap kegelisahan atau pergumulan yang kita hadapi. Di dalam Tuhan ada keamanan, kenyamanan, dan juga kesejahteraan serta keselamatan. Di dalam Tuhan kita akan merasa tenang dan kita menerima kekuatan untuk tetap bangkit. Percayalah, jangan lagi kita mengeraskan hati kita. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau taburkan kepada kami pada pagi hari ini. Sungguh indah firman-Mu menyapa kami dalam keengganan kami untuk bertobat dan tinggal diam di dalam Engkau. Bukan ketenangan yang kami dapat, tetapi justru kegelisahan, kerisauan, ketakutan yang terus melanda kehidupan kami. Sehingga sekecil apapun persoalan kami tidak mendapatkan jalan keluar. Kami tidak menemukan solusi dalam setiap pergumulan atau persoalan yang kami hadapi. Tetapi dengan di dalam Engkau Tuhan, kami mendapatkan ketenangan sehingga kami boleh dapat berpikir dan melihat dengan jelas dan dengan iman kami bahwa Engkau membukakan jalan dalam setiap persoalan yang besar sekalipun. Engkau tetap menopang dan menguatkan kami untuk mengarahkan kami kepada jalan keluar dari pergumulan itu. Kami percaya Tuhan satu hari ini dan hari yang mendatang, Engkau akan menyertai kami. Engkau juga Tuhan yang akan menyelamatkan kami. Engkau juga Tuhan yang akan menghibur kami. Dan Engkau Tuhan yang membuat kami tenang. Karena dengan Roh-Mu saja kami boleh mendapatkan ketenangan. Dan dengan Roh-Mu itu saja Tuhan, kami boleh hanya mendengarkan apa yang Engkau berkatakan firman-Mu. Dan kami memiliki kekuatan untuk mengabaikan apa yang dikatakan oleh dunia. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang akan beraktivitas, biarlah mereka dengan sukacita mengerjakan pekerjaannya, dan dengan sukacita itu mereka boleh merasa bermegah di dalam Tuhan karena Engkau menyertai dan Engkau yang memberkati dan Engkau yang memberikan kekuatan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tetap tenang dan percayalah kepada Tuhan, maka kita akan menerima kekuatan. Shalom. Marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu debata, marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu debata.